Kenapa masih ada petugas kebersihan di sini? Suruh dia keluar sekarang. Dimas, keluar, cepat. Lantai hanggar rahasia itu bukan sekadar beton poles. Itu adalah cermin abu-abu seluas lapangan bola, dirancang untuk menahan panas ekstrim dan menampakkan setitik debu terkecil sekalipun. Dimas, dengan seragam biru tua berlogo Nusantara Aerospace, Divisi Kebersihan, adalah musuh alami debu itu. Kain pel mikrofiber di tangannya bergerak dalam pola angka 8 yang presisi, sebuah ritme yang ia kembangkan selama 2 tahun terakhir untuk mematikan pikirannya. Ia adalah hantu di istana teknologi, seorang TKI yang pulang kampung hanya untuk menjadi tenaga kerja internal, tak terlihat di negerinya sendiri. Di tengah hanggar, bersemayam sang dewa, prototipe hipersonik, Garuda Emas. Benda itu lebih mirip panah obsidian raksasa daripada pesawat. Tidak ada jendela, tidak ada kokpit. Hanya lekukan tajam dari komposit keramik hitam yang tampak menyerap cahaya. Setiap inci dari kendaraan itu bernilai triliunan rupiah. Sebuah lompatan teknologi yang akan menempatkan Indonesia di peta kedirgantaraan global. Dimas tahu itu, karena dia membaca setiap artikel tentangnya, bahkan sebelum dia diterima bekerja untuk menyapunya. Setiap malam, setelah para insinyur pulang, Dimas memiliki ritual. Ia akan berdiri di bawah intake mesin, di mana udara akan dimampatkan menjadi plasma. Ia akan meletakkan telapak tangannya di kulit komposit yang dingin. Tidak ada yang tahu, tapi dia tidak sedang mengagumi. Dia sedang mendengarkan. Dia bisa merasakan tegangan di kerangka titaniumnya, mendengar dengung samar dari kapasitor super yang masih terisi, dan mencium bau khas ozon dan pelumas eksotis. Baginya, Garuda Emas bukanlah mesin. Itu adalah mimpi yang dicuri. Dulu, tangannya tidak memegang kain pel. Dulu, tangannya menggambar skema, merancang algoritma, dan merakit prototipe di bengkel kecilnya sendiri. Di dunia lain, di kehidupan lain, dialah yang seharusnya memimpin proyek ini. Tapi di dunia ini, dia adalah Dimas, TKI, bukan lagi TKI di negeri orang, tapi TKI di negerinya sendiri, tenaga kerja interior, yang tugasnya memastikan lantai tidak menggores sepatu bot para jenius. Dimas, jangan melamun. Suara mandornya, Pak Tarno, menggema. Area VVIP. Cepat, bos besar datang hari ini. Dimas tersentak. Dia menunduk, menarik tangannya dari logam dingin itu. Baik, Pak. Dia mendorong troli pembersihnya. Roda-rodanya berdecit pelan. Satu-satunya suara di hanggar yang sunyi itu. Dia tahu siapa, bos besar, itu. Tuan Rionaldo. CEO dan pendiri Nusantara Aerospace. Pria yang membeli lusinan paten, termasuk patennya, bertahun-tahun lalu, hanya untuk menguburnya, lalu membangkitkannya kembali di bawah benderanya sendiri. Pria itu adalah alasan mengapa Dimas ada di sini. Pria itu adalah arsitek dari kejatuhannya. Dan Dimas, secara ironis, kini bertugas membersihkan jejak sepatunya. Pukul 8 pagi, hanggar yang tadinya sunyi berubah menjadi sarang lebah yang gelisah. Pintu geser raksasa terbuka, bukan untuk pesawat, tapi untuk iring-iringan 3 SUV hitam mengkilap. Para insinyur muda, yang biasanya santai dengan kemeja flanel, kini berdiri kaku dalam seragam putih-putih mereka. Di wajah mereka, ada campuran antara kekaguman dan ketakutan yang nyaris terberitahu. Pintu SUV tengah terbuka. Kaki yang pertama melangkah keluar dibalut sepatu kulit Italia yang harganya mungkin setara dengan gaji Dimas selama 6 bulan. Lalu, muncullah sosok Tuan Rionaldo, atau Rian, sapaan akrab bagi mereka yang berani. Dia berusia 40-an, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan setelan abu-abunya dijahit dengan presisi yang sama seperti sirip Garuda Emas. Rian tidak berjalan, dia menginspeksi. Matanya yang tajam memindai segalanya, kebersihan lantai, kerapian seragam, bahkan suhu udara di dalam hanggar. Di belakangnya, tim eksekutifnya bergegas mengikuti, membawa tablet dan mencatat setiap gumamannya. Sirkulasi udaranya terlalu lembab. Ganti filternya. Saya tidak mau ada kondensasi di dekat avionics, desisnya. Di antara rombongan itu adalah Dr. Anwar,
kepala insinyur. Dr. Anwar adalah seorang pria brilian yang tampak lelah, seolah-olah dia memikul beban seluruh proyek di pundaknya. Tuan Rionaldo, selamat datang. Semua parameter pra-peluncuran sudah hijau. Kami siap untuk simulasi penuh, katanya, mencoba terdengar percaya diri. Rian bahkan tidak menatapnya. Matanya tertuju pada Garuda Emas. Hijau tidak cukup, Anwar, katanya, suaranya dingin. Investor internasional kita akan melihat siaran langsung ini. Saya tidak mau hijau. Saya mau sempurna. Ini bukan hanya tentang sains, ini tentang menjual pertunjukan. Dia menepuk badan, Garuda Emas. Sebuah gestur posesif. Mereka bilang ini tidak mungkin. Mereka bilang mesin cascade plasma hanya teori. Hari ini, kita buktikan mereka salah. Hari ini, Nusantara Aerospace mengambil alih dunia. Dimas mengamati semua ini dari jarak aman, di balik deretan tabung pemadam api, berpura-pura mengelap nosel. Dia melihat cara Rian menyentuh pesawat itu. Itu bukan sentuhan seorang pencipta. Itu adalah sentuhan seorang pemilik. Sentuhan arogan seseorang yang tidak tahu apa yang disentuhnya. Dia tidak tahu bahwa jantung di dalam mesin itu memiliki rahasia yang hanya diketahui oleh satu orang di ruangan itu. Tepat saat itu, mata Rian menyapu ke sudut. Pandangannya bertemu dengan Dimas. Rian tidak melihat seorang pria. Dia melihat seragam biru. Keningnya berkerut. Kenapa masih ada petugas kebersihan di sini? Saya mau hanggar ini steril. Suruh dia keluar. Pak Tarno, sang mandor, berlari kecil. Maaf, Tuan. Maaf. Dimas, keluar. Cepat. Dimas menunduk, menahan rasa panas di pipinya. Dia mendorong trolinya dan menghilang di balik pintu servis. Diusir dari ruangan yang berisi ciptaannya sendiri. 1 jam kemudian, Dimas tidak benar-benar pergi. Dia berada di ruang utilitas kecil 1 lantai di atas ruang kendali utama, tempat dia seharusnya membersihkan filter AC. Tapi dia tidak membersihkan. Dia berdiri diam di atas trali logam, menatap ke bawah melalui celah ventilasi. Dia bisa melihat seluruh ruang kendali dari sana, puluhan teknisi di depan konsol mereka, dan di tengah, Rian, Dr. Anwar, dan tim investor asing yang tampak tegang. Ruang kendali itu berdengung dengan energi yang nyaris tak tertahankan. Ini adalah hari haji simulasi penerbangan penuh. Dari peluncuran hingga pendaratan, akan diuji hari ini. Jika berhasil, kesepakatan bernilai triliunan dolar akan ditandatangani. Jika gagal, Nusantara Aerospace akan menjadi bahan tertawaan dunia. Sistem tenaga, siap. Lapor seorang teknisi. Navigasi, siap. Pendingin kriogenik, stabil. Tuan Rian, kami siap memulai hitungan mundur, kata Dr. Anwar. Suaranya sedikit bergetar. Rian mengangguk. Dia menyalakan interkom ke ruang dewan investor di London dan Tokyo. Tuan-tuan, seperti yang bisa Anda lihat, Garuda Emas siap mencetak sejarah. Dalam 90 detik, Anda akan menyaksikan masa depan. Rian bersandar, menyilangkan lengannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia adalah raja di istananya, memandang rendah ke hanggar di bawah melalui jendela kaca observasi raksasa. Garuda Emas, bermandikan cahaya, tampak seperti predator yang siap menerkam. Dimas, dari tempat persembunyiannya, menahan napas. Dia tahu urutan peluncurannya. Dia yang menulis draft pertama protokol itu, 5 tahun lalu, di laptop tuanya di sebuah kamar kos sempit. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. 5, 4, 3. Mulai ignition sequence, perintah Dr. Anwar. Injektor plasma, menyala, kata teknisi. Di hanggar, raungan rendah mulai terdengar. Bukan raungan jet biasa. Ini adalah suara robekan di udara. Suara frekuensi tinggi yang membuat gigi ngilu. Cahaya biru cemerlang mulai menyala dari bagian belakang, Garuda Emas. Tiba-tiba, Dimas melihat sesuatu di layar monitor utama yang dilihat Dr. Anwar. Sebuah angka. Angka di panel flow rate stabilizer.
Angka itu seharusnya di 85,4. Sekarang, angka itu perlahan-lahan merayap naik. 85,5, 85,6. Dimas bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mereka salah hitung buffernya. Itu akan overload. Di ruang kendali, seorang teknisi berseru. Tuan, ada fluktuasi di flow rate. Stabilkan, bentak Dr. Anwar. Tidak bisa, Tuan. Terus naik. 86,0. 87,0. Kepanikan adalah virus yang menyebar instan. Senyum di wajah Rian membeku, lalu lenyap. Anwar, apa yang terjadi? Suaranya rendah dan mengancam. Saya tidak tahu, Tuan. Teorinya seharusnya stabil. Dr. Anwar mengetik dengan panik di konsolnya, mencoba mengambil alih kendali manual. Sistem otomatisnya melawan. Matikan, batalkan, teriak Rian. Terlambat. Jerit teknisi utama. Sudah melewati batas aman. Kitoide. Itu bukan ledakan. Itu adalah suara. Salah. Suara jutaan ton energi yang tiba-tiba berhenti. Di hanggar, cahaya biru cemerlang itu berkedip, berubah menjadi merah pekat, lalu mati seketika. Raungan itu menjadi hening total. Garuda emas, berdiri diam, namun kini, dari bagian mesinnya, asap putih tipis mengepul. Di ruang kendali, setiap layar berubah menjadi merah dengan satu kata yang sama. Critical failure. Stelken. Hening. Keheningan di ruang kendali lebih memekakan telinga daripada raungan tadi. Para investor di layar interkom mulai berbicara satu sama lain dalam bahasa yang tidak dimengerti Rian. Wajah mereka kaku. Rian berdiri tak bergerak selama 10 detik. Tidak ada yang berani bernapas. Dimas, dari atas, bisa melihat urat di leher Rian menegang. Lalu, Rian bergerak. Dia tidak berteriak. Dia berbalik perlahan, menatap Dr. Anwar dengan tatapan mata yang mati. Anwar, katanya pelan. Tuan saya bisa jelaskan. Ini anomali. Mungkin sensornya. Rian menamparnya. Bukan tamparan keras, tapi tamparan yang bergema di seluruh ruangan yang sunyi itu. Tamparan penghinaan. Dr. Anwar terhuyung, memegangi pipinya, kacamata melorot. Para teknisi muda membuang muka. Ngeri. Anomali? Bisik Rian. Kini suaranya bergetar karena amarah. Anda menghabiskan 50 triliun rupiah untuk membuat anomali? Anda mempermalukan saya di depan investor saya. Anda, tim Anda, gagal. Tapi Tuan, teorinya benar. Protes Dr. Anwar. Air mata frustrasi menggenang di matanya. Saya tidak peduli dengan teori Anda. Rian menggebrak konsol. Pesawat itu mati. Anda tahu apa artinya ini? Ini artinya kita bangkrut. Perusahaan ini selesai. Dan Anda selesai. Rian menunjuk ke pintu. Keluar. Bereskan barang-barang Anda. Kalian semua. Sapunya ke seluruh ruangan. Kalian semua dipecat. Para teknisi membeku. Dipecat? Semuanya. Ini adalah mimpi buruk. Dimas menyaksikan pembantaian itu dari atas. Dia melihat Dr. Anwar, seorang pria brilian, berdiri gemetar, hancur lebur di depan umum. Saat itulah Dimas menyadari. Flow rate stabilizer. Dia tahu persis apa yang salah. Dia tahu karena dia pernah membuat kesalahan yang sama persis, 8 tahun lalu, dan butuh 6 bulan untuk memperbaikinya. Kekacauan memerintah. Para teknisi mulai mengemasi barang-barang mereka dalam diam. Beberapa menangis terseduh-seduh. Dr. Anwar hanya berdiri terpaku di tempatnya, menatap layar merah critical failure seolah-olah itu adalah surat kematiannya. Rian mondar-mandir seperti singa yang terluka, membentak-bentak di teleponnya pada investor yang marah. Ini hanya kemunduran sementara. Beri saya 24 jam. Teriak Rian, putus asa. Dia mendengarkan sejenak, lalu membanting teleponnya ke dinding. Sialan. Dimas tahu dia harus pergi. Jika dia ketahuan ada di sana,
Dia bukan hanya akan dipecat, dia mungkin akan dituntut karena spionase industri. Dia mulai beringsut mundur dari lubang ventilasi, berusaha tidak menimbulkan suara. Kita tidak bisa memperbaikinya, Tuan, kata seorang insinyur senior yang tersisa. Suaranya bergetar. Inti cascadenya terkunci. Setelah kegagalan seperti ini, protokol keamanan akan mengunci sistem secara permanen. Hanya pabrikan, dalam hal ini, kita, yang bisa membukanya. Dan itu butuh waktu berminggu-minggu. Kita harus membongkar seluruh mesin. Berminggu-minggu. Rian tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Saya tidak punya waktu berminggu-minggu. Saya punya waktu sampai jam 5 sore ini sebelum mereka menarik semua dana. Saya butuh keajaiban. Tidak ada keajaiban dalam fisika, Tuan Rian, kata insinyur itu dengan sedih. Ini sudah berakhir. Mendengar itu, Dimas berhenti. Ini sudah berakhir. Kata-kata itu menusuknya. Bukan karena perusahaan Rian akan bangkrut, dia tidak peduli soal itu. Tapi karena Garuda Emas akan mati. Mimpi itu, meski telah dicuri, akan mati. Bertahun-tahun penelitian, kerja kerasnya, dan kerja keras tim Dr. Anwar akan sia-sia. Dia melihat ke bawah lagi. Dia melihat Dr. Anwar. Pria itu telah mengabdikan hidupnya untuk ini. Dan sekarang dia hancur. Dimas membuat keputusan. Keputusan yang bodoh, impulsif, dan mungkin akan menghancurkan sisa hidupnya. Dia berbalik dari pintu keluar, dan malah berjalan ke pintu ruang utilitas yang menuju ke koridor utama. Dia akan turun. Dia berjalan menyusuri koridor, mendorong troli pembersihnya yang setia. Roda yang berdecit itu terdengar sangat keras di tengah kesunyian yang tegang. Dia tiba di pintu ruang kendali. Seorang penjaga keamanan, yang tahu dia hanya tukang sapu, mencoba menghentikannya. Hei, kamu tidak boleh masuk. Dimas bahkan tidak menatapnya. Dia mendorong trolinya melewati palang pintu. Mata semua orang di ruangan itu, Rian, Dr. Anwar, sisa-sisa tim yang hancur, tertuju padanya. Si tukang sapu. Saya bilang, geram Rian, mengira dia adalah ilusi. Keluarkan dia dari sini. Dimas menghentikan trolinya di tengah ruangan. Dia menatap layar merah besar. Dia menarik napas dalam-dalam. Anda tidak perlu membongkar mesinnya, katanya. Keheningan di ruang kendali menjadi begitu tebal hingga terasa seperti beban fisik. Roda troli pembersih Dimas mengeluarkan decitan kecil terakhir saat berhenti. Semua orang membeku. Perhatian kolektif di ruangan itu bergeser dari Tuan Rionaldo yang mengamuk ke pria tak dikenal dalam seragam biru. Rian adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Dia menatap Dimas seolah-olah dia adalah serangga yang baru saja berbicara. Apa yang kamu katakan? Ucapnya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang berbahaya. Saya bilang, ulang Dimas. Suaranya mengejutkan tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Anda tidak perlu membongkar mesinnya. Lockdown itu bukan permanen. Itu soft lock yang dirancang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Itu bisa direset. Dr. Anwar mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menatap Dimas dengan campuran kebingungan dan secercah harapan yang putus asa. Omong kosong. Protokol keamanan 5 Alpha Charlie adalah kunci permanen. Itu ada di manual. Dimas menggelengkan kepalanya. Manual Anda salah. Atau lebih tepatnya, tidak lengkap. Dia menunjuk ke layar. Anda mengunci sistem karena flow rate stabilizer nomor 3. Tapi itu bukan masalahnya. Itu hanya gejalanya. Masalah sebenarnya adalah algoritma preheating di plasma injektor sekunder. Sekarang, semua insinyur menatapnya. Ini bukan lagi omong kosong. Ini adalah terminologi yang sangat spesifik. Rian menyipitkan matanya. Ejekan di wajahnya memudar, digantikan oleh rasa curiga yang dingin. Dan kamu, seorang tukang sapu, tahu ini bagaimana? Saya membaca, kata Dimas singkat. Membaca? Tawa sinis keluar dari mulut Rian. Membaca apa? Komik.
Kamu pikir ini film fiksi ilmiah di mana petugas kebersihan menyelamatkan hari? Petugas keamanan. Bawa dia keluar dari sini. Sekarang. Dua penjaga keamanan bergerak maju, memegang lengan Dimas. Tunggu. Suara Dokter Anwar serak. Dia melangkah maju, menghalangi para penjaga. Tuan Rian, tolong. Tunggu. Rian menatapnya. Marah. Kamu membela dia, Anwar? Setelah dia menghinamu. Dia menyebutkan algoritma Priheating, kata Dokter Anwar. Matanya kini terfokus tajam pada Dimas. Itu adalah bagian dari proprietary code yang kita beli dari. Dia terdiam, mencoba mengingat. Dimas menyelesaikan kalimatnya. Dari Wijaya Research, perusahaan kecil dari Bandung. Yang Anda beli dan kubur 5 tahun lalu. Wajah Dokter Anwar menjadi pucat. Ya Tuhan. Nama itu menggantung di udara seperti hantu. Wijaya Research. Sebuah nama yang pernah berbisik di koridor Universitas Teknik sebagai yang berikutnya. Sebelum menghilang tanpa jejak. Rian, yang tadinya marah, kini wajahnya menunjukkan sesuatu yang baru. Pengakuan. Bukan pengakuan terhadap Dimas. Tapi pengakuan terhadap nama itu. Wijaya Research. Rian mengulangi. Suaranya kini lebih lembut, lebih berbahaya. Tentu saja. Kami mengakuisisi ratusan perusahaan kecil. Mereka semua adalah bagian dari fondasi kami. Anda tidak mengakuisisinya, kata Dimas, melepaskan lengannya dari cengkeraman penjaga. Anda membelinya dalam lelang kebangkrutan. Setelah Anda menghancurkan mereka. Rian mengambil langkah maju. Kamu harus hati-hati dengan ucapanmu, tukang sapu. Itu tuduhan serius. Apakah itu tuduhan? Kata Dimas. Jika Tuan sendiri yang memimpin akuisisi predator itu, Tuan Rionaldo dari Divisi Pengembangan Modal Ventura. Sebelum Anda menjadi CEO, Anda membeli paten Cascade Plasma saya seharga berapa? 100 juta rupiah? Dari kurator kebangkrutan. Keheningan kembali menyergap. Kali ini, keheningan yang mematikan. Para teknisi saling berpandangan. Dokter Anwar mundur selangkah. Napasnya tertahan. Rian menatap Dimas. Benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya. Dia tidak lagi melihat seragam biru. Dia melihat mata yang tenang dan penuh perhitungan. Mata seseorang yang tidak takut lagi karena dia telah kehilangan segalanya. Dimas. Rian membaca name tag di seragam Dimas. Dim, Wijaya. Mata Dimas berkilat. Saya sudah lama tidak menggunakan nama itu. Tuan. Di sini, saya hanya Dimas. Dokter Anwar tersentak seolah tersengat listrik. Dimas Wijaya? Sang Dimas Wijaya? Lulusan terbaik ITB? Pemenang medali emas Adikarya? Penemu Cascade Plasma. Dimas hanya menatapnya. Rian tertawa. Tawa yang sama sekali tidak lucu. Tawa seseorang yang baru saja menyadari bahwa alam semesta memiliki selera humor yang kejam. Jadi jenius itu menyapu lantai saya selama 2 tahun terakhir. Dia menggelengkan kepalanya. Ironis. Takdir, Tuan, kata Dimas. Sekarang, apakah kita akan terus mengenang masa lalu? Atau kita akan menyelamatkan pesawat Anda? Semua arogansi di wajah Rian lenyap. Digantikan oleh topeng seorang negosiator. Kamu bilang, kamu bisa memperbaikinya. Saya bilang, kata Dimas, saya bisa bikin jet ini terbang lagi. Ruang kendali kini terasa seperti ruang pengadilan. Para teknisi yang tadinya dipecat, kini berdiri di dinding, menahan napas, menolak untuk pergi. Mereka akan menyaksikan ini sampai akhir. Para investor di layar interkom, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, menonton drama bisu ini dengan kebingungan, tetapi mereka tidak memutuskan sambungan. Baik, kata Rian. Dimas Wijaya, kembali dari kematian. Apa maumu? Ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Rian mengira dia tahu jawabannya. Dia meraih buku ceknya. Sebutkan angkanya. Berapa harga keajaibanmu? 1 miliar? 5? 10?
Katakan saja. Dimas memandangi buku cek itu, lalu memandang Rian. Dia tersenyum tipis. Senyum pertama yang dilihat siapapun darinya. Itu adalah senyum yang pahit. Tuan masih berpikir saya bisa dibeli. Semua orang punya harga, Dimas, kata Rian. Kembali ke zona nyamannya. Jangan bermain-main denganku. Waktu kita habis. Anda benar, kata Dimas. Waktu kita habis. Dia berjalan melewati Rian, langsung ke konsol utama yang masih menyala merah. Dia berdiri di depan kursi Dr. Anwar. Para penjaga tegang, tetapi Rian memberi isyarat agar mereka mundur. Saya akan melakukannya, kata Dimas. Saya akan membuka softlock. Saya akan menulis ulang algoritma preheating di tempat. Dan saya akan membuat Garuda Emas terbang sebelum jam 5 sore ini. Napas kolektif terdengar di ruangan itu. Itu adalah klaim yang mustahil. Menulis ulang kode kompleks itu dalam hitungan jam? Itu gila. Tapi, lanjut Dimas, dan disinilah suaranya berubah. Tidak lagi pasrah, tidak lagi memohon, tapi keras seperti baja. Saya punya satu syarat. Rian menyilangkan lengannya. Ini dia. Katakan. Dimas berbalik. Dia tidak melihat ke arah Rian. Dia melihat ke arah Dr. Anwar, yang berdiri gemetar di sudut. Dia melihat ke arah para teknisi muda yang matanya merah karena menangis, yang baru saja melihat karir mereka hancur di depan mata mereka. Syarat saya bukan uang, kata Dimas. Jabatan? Kamu mau jadi kepala insinyur? Ambil. Kursi Anwar sekarang milikmu, kata Rian, menunjuk Dr. Anwar yang malang. Dr. Anwar tersentak, seolah ditampar lagi. Tidak, kata Dimas. Suaranya bergema. Syarat saya adalah Anda. Rian mengangkat alis. Saya? Apa maksudmu? Saya mau Anda, Tuan Rionaldo, di depan tim Anda yang baru saja Anda pecat, dan di depan investor Anda yang sedang menonton. Dimas menunjuk ke layar interkom. Dia berhenti sejenak, membiarkan beban kata-katanya terasa. Saya mau Anda meminta maaf. Jika sebelumnya ruangan itu sunyi, sekarang ruangan itu telah menembus ketiadaan. Bahkan dengungan listrik dari konsol tampak berhenti. Permintaan maaf? Dari Rionaldo? Itu bukan hanya mustahil. Itu tidak terbayangkan. Rian menatapnya. Dia menunggu kelanjutannya. Pasti ada yang lain. Minta maaf untuk apa? Untuk tamparan itu, kata Dimas, menunjuk Dr. Anwar. Untuk kata-kata, pecat, yang Anda lontarkan. Untuk arogansi Anda yang hampir menghancurkan perusahaan ini. Dan untuk mempermalukan orang-orang baik ini yang telah bekerja siang malam untuk Anda. Mata Rian berkilat berbahaya. Kamu beraninya kamu. Saya berani, potong Dimas. Karena saya tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Saya sudah di dasar, Tuan. Saya sudah 2 tahun menyapu debu dari sepatu Anda. Apalagi yang bisa Anda ambil dari saya? Saya bisa memenjarakanmu, geram Rian. Sabotase industri. Pelanggaran. Silakan, kata Dimas, membuka tangannya. Panggil polisi. Biarkan mereka datang. Dan sementara mereka di sini, saya bisa memberitahu mereka dengan tepat bagaimana cara kerja algoritma saya. Dan mungkin saya akan memberitahu investor Anda, bahwa Anda bahkan tidak mengerti teknologi yang Anda jual. Ini adalah sekakmat. Rian terpojok. Dia melihat ke layar investor. Mereka tampak gelisah. Sekarang berbisik dengan cepat. Dia melihat ke timnya, yang menatapnya dengan bukan lagi ketakutan, tapi penghakiman. Dan dia melihat ke Dimas, si tukang sapu, yang memegang nasib seluruh kerajaannya di telapak tangannya yang kapalan. Kamu pikir, desis Rian, semua ini hanya tentang permintaan maaf? Tidak, kata Dimas. Ini tentang sesuatu yang Anda lupakan, Tuan Rionaldo. Ini tentang rasa hormat. Sesuatu yang tidak bisa Anda beli, tidak bisa Anda rekayasa, dan jelas tidak bisa Anda paksa. Anda tidak bisa meluncurkan Garuda Emas
tanpa itu. Dan Anda tidak bisa memilikinya tanpa memberikannya terlebih dahulu. Waktu seolah berjalan dalam sirup kental. Tuan Ronaldo adalah seorang pria yang terbiasa menang. Dia menang dalam negosiasi. Dia menang dalam pengadilan. Dia menang di pasar. Dia melakukannya dengan menjadi yang paling keras, paling cerdas, dan paling kejam di ruangan itu. Sekarang, dia dihadapkan pada situasi yang tidak memiliki preseden. Dia tidak bisa menggertak. Dia tidak bisa membeli. Dia hanya bisa menyerah. Kamu. Dia memulai. Suaranya serak. Kamu gila. Ini pemerasan. Anda menyebutnya pemerasan, kata Dimas. Saya menyebutnya biaya pendidikan. Pendidikan tentang kepemimpinan. Rian memejamkan matanya. Dia bisa merasakan tatapan para investor di punggungnya. Dia bisa merasakan vonis dari timnya. Dia menarik napas panjang, dan ketika dia membukanya, sesuatu di dalam dirinya telah pecah. Arogansi itu masih ada, tetapi sekarang terbungkus dalam keputusasaan yang dingin. Dia berbalik. Perlahan. Dia berjalan ke tempat Dr. Anwar berdiri. Dr. Anwar secara naluriah mundur selangkah, takut akan tamparan lagi. Rian mengangkat tangannya. Bukan untuk memukul. Dia meletakkannya di bahu Dr. Anwar. Anwar. Suara Rian pecah. Dia berdeham. Mencoba lagi. Anwar, tamparan tadi itu tidak bisa dimaafkan. Seluruh ruangan menahan napas. Saya tertekan. Lanjut Rian. Suaranya kini pelan. Terdengar asing bagi dirinya sendiri. Saya mengambil jalan keluar yang pengecut. Saya menyalahkan Anda atas kegagalan yang mungkin berakar dari kepemimpinan saya sendiri. Dia berbalik menghadap seluruh ruangan. Kalian semua, saya bilang kalian dipecat. Itu adalah kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Saya menariknya kembali. Dia berhenti, lalu menatap Dr. Anwar lagi. Saya minta maaf, Anwar. Air mata yang ditahan Dr. Anwar akhirnya jatuh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk. Rahangnya terkatup rapat. Rian kemudian berbalik menghadap Dimas. Wajahnya adalah topeng penderitaan. Sudah, kamu sudah mendapatkan permintaan maafmu. Itu baru setengahnya, kata Dimas. Rian tampak bingung. Setengah? Apa lagi? Dimas menunjuk ke kursi konsol utama. Sekarang, duduk. Dan panggil investor Anda. Katakan pada mereka bahwa Anda akan memperkenalkan Chief System Architect yang baru. Dan katakan pada mereka bahwa Anda membuat kesalahan besar 5 tahun lalu. Itu tidak ada dalam perjanjian, kata Rian, panik. Perjanjiannya adalah saya membuat jet ini terbang, kata Dimas. Tapi saya tidak bisa bekerja dengan seorang CEO yang berbohong pada dirinya sendiri. Anda harus mengakui dari mana teknologi ini berasal. Akui nama saya. Ini adalah syarat yang sebenarnya. Permintaan maaf kepada tim adalah pembuka. Ini adalah hidangan utamanya. Mengakui Dimas Wijaya bukan hanya berarti memberikan pujian. Itu berarti mengakui bahwa fondasi Nusantara Aerospace dibangun di atas puing-puing penelitian pria ini. Itu berarti Rian, sang visioner, sebenarnya adalah seorang oportunis. Rian menatap Dimas. Kamu tidak hanya ingin menyelamatkan jet ini, katanya pelan. Kamu ingin menghancurkanku. Justru sebaliknya, Tuan, kata Dimas. Saya ingin menyelamatkan Anda. Anda membangun perusahaan ini di atas kebohongan. Kebohongan itu, flow rate stabilizer yang gagal itu, adalah hal yang sama. Anda mengambil jalan pintas. Anda mengabaikan fondasi. Cepat atau lambat, semuanya akan runtuh. Dimas berjalan ke intercom. Dia menekan tombol. Wajah-wajah bingung para investor asing muncul di layar utama. Tuan Ronaldo, kata Dimas, suaranya kini tenang, memiliki pengumuman penting. Rian memandang Dimas, lalu ke layar, lalu ke timnya. Ini adalah akhir. Tapi mungkin, ini juga awal yang baru. Dia melangkah maju ke mikrofon. Tuan-tuan, katanya, suaranya bergetar.
Telah terjadi kesalahan. Bukan pada mesinnya, tapi pada saya. Para investor mendengarkan, kini benar-benar tertarik. Saya telah salah mengelola aset terbesar saya. Tim saya. Dia menunjuk ke Dr. Anwar. Dan saya telah lalai memberikan penghargaan di tempat yang seharusnya. Rian menelan ludah. Ini adalah bagian tersulit. Anda semua mengagumi Cascade Plasma Engine. Apa yang tidak saya katakan adalah bahwa arsitek asli dari teknologi ini, pria yang memimpikannya, telah bekerja di perusahaan saya tanpa saya ketahui. Sebagai petugas kebersihan. Ruangan itu hening. Para investor ternganga. Tuan-tuan, kata Rian, suaranya kini mantap. Izinkan saya memperkenalkan otak di balik Garuda Emas. Insinyur Dimas Wijaya. Dimas berdiri diam. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia mendengar namanya diucapkan dengan hormat. Saat itulah Rian menangis. Itu bukan tangisan dramatis. Itu adalah air mata yang mengalir tanpa suara di pipinya. Air mata seorang pria yang hancur. Seorang pria yang kelegaan dan kehinaannya berperang di dalam dirinya. Dia menangis bukan karena dia kalah. Dia menangis karena dia baru menyadari betapa jauh dia telah tersesat. Dia menangis karena malu, karena di depan semua orang, seorang tukang sapu telah menunjukkan kepadanya apa arti integritas yang sebenarnya. Para teknisi membuang muka, memberi ruang pada bos mereka untuk momen kerapuhannya. Dr. Anwar melangkah maju dan menepuk lengan Rian, sebuah gestur pengampunan yang sederhana. Dimas menyaksikan ini tanpa ekspresi. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa lelah. Setelah 1 menit yang terasa seperti selamanya, Rian mengusap wajahnya. Dia berbalik ke Dimas. Baik, katanya. Suaranya serak. Waktumu. Jet itu. Lakukan. Dimas mengangguk. Dia melepaskan seragam kebersihan luarnya, menyisakan kaos abu-abu sederhana di bawahnya. Dia duduk di kursi konsol utama. Kursi Dr. Anwar. Anwar. Panggil Dimas. Ya, kata Dr. Anwar, segera mendekat. Saya butuh Anda di stasiun daya. Saya akan mengalihkan daya dari kapasitor utama ke buffer sekunder. Tapi saya butuh Anda untuk memonitor suhu secara manual. Sistem otomatis Anda tidak bisa dipercaya. Dr. Anwar mengangguk. Semangatnya kembali. Siap. Sinta. Rina. Kalian di stasiun telemetri. Lanjut Dimas. Menunjuk kedua teknisi muda yang tadi menangis. Saya akan menulis ulang kodenya. Saya akan mengunggahnya dalam modul-modul kecil. Saya butuh kalian menjalankan simulasi virtual pada setiap modul sebelum saya mengunggahnya ke inti. Jangan ada kesalahan. Mereka berdua, kaget karena dipanggil namanya, mengangguk cepat. Ya, Tuan. Pak Dimas. Dimas menatap Rian. Dan Anda, Tuan Rionaldo. Rian tampak terkejut. Saya. Ya, Anda yang paling saya butuhkan, kata Dimas. Ambilkan saya kopi. Hitam, tanpa gula. Ini akan menjadi malam yang panjang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang akan diceritakan oleh para teknisi itu kepada cucu-cucu mereka. Dimas Wijaya, dengan kaos abu-abu dan celana seragam, duduk di konsol utama dan mulai bekerja. Jari-jarinya, yang terbiasa memegang gagang pel, kini menari di atas papan ketik. Itu bukan sekadar mengetik. Itu adalah badai. Layar di depannya terbelah menjadi 6 jendela, menampilkan kode mentah, diagram termal, simulasi telemetri, dan data sensor langsung. Oke, Anwar, kata Dimas ke mikrofonnya. Saya membuka softlock sekarang. Ini akan mematikan semua sistem pendingin selama 30 detik. Bersiaplah untuk lonjakan panas. Siap di sini. Balas Dr. Anwar dari lantai hanggar. 3, 2, 1 lakukan. Dimas menekan serangkaian perintah. Alarm di ruangan itu menyala lagi. Tapi kali ini, itu adalah alarm yang terkendali. Suhu naik. 400, 500. 600 ini gila. Dimas, teriak Anwar. Tahan.
Lock terbuka. Aktifkan kembali pendingin. Pendingin aktif. Suhu turun. Table. Ya Tuhan, berhasil. Kuncinya terbuka. Ruangan itu bersorak-sorai, tapi Dimas membungkam mereka. Belum selesai. Kuncinya terbuka, tapi mesinnya masih rusak. Dia membuka jendela kode baru. Inilah masalahnya, katanya, sambil menunjuk ke baris-baris algoritma. Lihat, preheating algoritma ini. Ditulis oleh seseorang yang sangat pintar, tapi terlalu teoritis. Dia mengasumsikan flow rate yang sempurna. Dia itu saya, gumam Dr. Anwar, malu. Kamu brilian, Anwar, kata Dimas, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Tapi kamu belum pernah gagal. Saya sudah. Kegagalan adalah guru terbaik. Dimas mulai mengetik. Dia tidak menghapus kode Anwar. Dia menambahinya. Dia membangun buffer virtual, file save, dan katup lepas tekanan berbasis perangkat lunak. Dia pada dasarnya membangun peredam kejut untuk mesin plasma. Rian berdiri di belakangnya, memegang cangkir kopi yang sudah lama dingin. Dia tidak mengerti 90% dari apa yang dilihatnya. Tetapi dia mengerti satu hal. Dia tidak sedang menonton seorang insinyur. Dia sedang menonton seorang seniman. 3 jam berlalu seperti 30 menit. Ruang kendali dipenuhi bau kopi basi dan keringat. Tidak ada yang pergi. Bahkan para penjaga keamanan dan mandor kebersihan, Pak Tarno, berdiri di ambang pintu, terpesona. Dimas meregangkan punggungnya. Oke, katanya. Suaranya serak. Modul terakhir diunggah. Sinta, Rina, bagaimana simulasinya? Sinta, yang kini matanya bersinar karena adrenalin, menjawab. Luar biasa, Pak Dimas. Kami menjalankannya 10.000 kali. Setiap kali sukses. Stabilisasi di 85,4. Tepat seperti yang Anda katakan. Dimas mengangguk. Baik. Dr. Anwar, bagaimana di bawah? Semua sensor baru terpasang. Kami siap untuk ignition, kata Anwar dari intercom. Ada kepercayaan diri baru dalam suaranya. Dimas menatap Rian. Tuan CEO, ini momen Anda. Anda yang memberi perintah hitung mundur. Rian menelan ludah. Dia melangkah ke mikrofon utama. Tangannya gemetar. Tuan-tuan investor, katanya. Kita akan mencoba lagi. Dengan panduan baru. Dimas tersenyum. Tekan tombolnya, Tuan Rian. Rian menekan tombol hitung mundur. 60 detik. Pendingin kriogenik. Stabil. Lapor Anwar. Navigasi. Siap. Injektor plasma siap. Lapor Sinta. 3, 2, 1. Ignition. Raungan itu kembali. Raungan frekuensi tinggi yang sama. Di hanggar. Cahaya biru itu menyala. Di ruang kendali. Semua mata tertuju pada satu angka. Flow rate stabilizer 3. Angka itu naik. 84, 85. 85,2, semua orang menahan napas. 85,3, 85,4. Angka itu berhenti. Dan bertahan. 85,4, 85,4. 1 detik. 5 detik. 30 detik. Angka itu tidak bergerak. Daya 50%, kata Dimas. Cahaya biru menjadi lebih terang. Raungan menjadi lebih dalam. Angka itu, 85,4. Daya 100%, bisik Dimas. Tekan, Anwar. Daya 100%, teriak Anwar. Semua sistem stabil. Kita berhasil. Ruang kendali meledak. Para teknisi berpelukan, menangis, berteriak. Rian ambruk ke kursi, menutupi wajahnya dengan tangannya. Para investor di layar bertepuk tangan dengan gembira. Dimas hanya bersandar di kursinya. Dia menutup matanya sejenak, mendengarkan suara indah dari mesin yang berjalan sempurna. Suara mimpinya yang akhirnya hidup. 1 jam kemudian, jet itu didinginkan. Kesepakatan telah ditandatangani. Para investor sangat senang. Mereka tidak hanya melanjutkan pendanaan,
Mereka melipat gandakannya. Hanggar itu kini menjadi tempat perayaan. Rian berjalan menembus kerumunan, melewati para teknisi yang menepuk punggungnya. Dia mencari satu orang. Dia menemukan Dimas di tempat dia pertama kali melihatnya, di sudut hanggar, di sebelah troli pembersihnya. Dimas sedang melipat seragam birunya dengan rapi. "Dimas," kata Rian. Dimas mendongak. "Tuan Ronaldo. Jangan panggil aku begitu. Namaku Rian." Rian mengulurkan tangannya. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Terasa terlalu kecil." Dimas menjabat tangannya. "Anda sudah membayarnya, Tuan?" "Tidak," kata Rian. "Belum." Rian menarik napas. "Saya sudah berbicara dengan Dewan. Ini resmi. Saya menawarkan Anda posisi Chief Technology Officer, CTO, Nusantara Aerospace. Bukan hanya divisi ini. Seluruh perusahaan." Rian melanjutkan dengan cepat. "Gaji tidak terbatas. Opsi saham. Laboratorium Anda sendiri. Anda bisa membawa tim Anda sendiri. Dr. Anwar akan dengan senang hati bekerja di bawah Anda. Katakan saja, ya." Ini adalah tawaran yang akan mengubah hidup siapapun. Dari tukang sapu menjadi CTO dalam 1 hari. Dimas mendengarkan dengan sabar. Dia melihat ke Garuda Emas, yang kini diam, lalu kembali ke Rian. "Saya menghargai tawaran itu, Rian," katanya. "Dan saya melihat Anda tulus." Rian mengangguk penuh harap. "Tapi saya harus menolaknya," kata Dimas. Wajah Rian yang penuh harapan langsung jatuh. "Menolak? Apa maksudmu menolak? Ini adalah perusahaanmu. Teknologi ini adalah milikmu. Kamu tidak bisa menolaknya." "Bukan," kata Dimas lembut, sambil melanjutkan melipat seragamnya. "Ini adalah teknologi saya. Tapi ini perusahaan Anda. Saya melihat cara Anda bekerja, Rian. Anda membangun kerajaan. Saya hanya ingin membangun mesin." "Kalau begitu, bangun mesin. Di sini," desak Rian. Nadanya memohon. "Bangun 100 mesin. Saya akan membiayai semuanya. Laboratorium apapun yang kamu inginkan, tim apapun yang kamu inginkan, semuanya milikmu." "Anda masih tidak mengerti," kata Dimas. Dia berhenti melipat dan menatap Rian. "Saya tidak melakukan ini untuk uang atau untuk jabatan. Saya melakukannya karena saya tidak tahan melihat karya yang indah mati. Saya tidak bisa membiarkan Garuda Emas gagal hanya karena kesombongan." "Lalu, apa yang kamu inginkan?" tanya Rian, kini benar-benar bingung dan putus asa. Setiap orang menginginkan sesuatu. "Saya ingin pulang," kata Dimas sederhana. "Saya ingin melihat istri saya, Sarah. Saya ingin memperbaiki keran bocor di rumah kontrakan saya. Dan saya ingin memulai kembali Wijaya Research di garasi saya. Seperti dulu." Rian tampak hancur. "Jadi itu saja? Kamu pergi begitu saja?" "Tidak," kata Dimas. "Saya belum selesai." Dia menunjuk ke Dr. Anwar yang sedang merayakan dengan timnya di seberang hanggar. "Dia, Dr. Anwar. Dia seharusnya menjadi CTO Anda. Dia brilian, dia setia, dan hari ini, dia belajar pelajaran berharga. Jangan sia-siakan dia." "Dan tim itu," Dimas melanjutkan, menunjuk Sinta dan Rina. "Mereka cepat belajar. Mereka tidak takut. Beri mereka bonus yang pantas. Bukan dari perusahaan. Dari kantong pribadi Anda." "Dianggap selesai," kata Rian tanpa ragu. "Apa lagi?" "Untuk saya," kata Dimas. "Saya ingin bayaran saya." "Bayaran apa? Kamu bilang bukan uang," seru Rian. "Bayaran saya sebagai konsultan," kata Dimas. "Saya baru saja menyelamatkan Anda triliunan rupiah. Saya rasa, bayaran saya adalah paten saya kembali." Bab 17. Negosiasi terakhir. Mata Rian melebar seolah dia baru saja ditampar lagi. "Patenmu?
Maksudmu paten Cascade Plasma? Itu adalah inti dari perusahaan ini. Itu aset utama kita. Kamu tidak bisa memintanya. Saya bisa. Dan saya melakukannya, kata Dimas dengan tenang. Anda tidak membutuhkannya. Tidak lagi. Anda punya Garuda Emas yang sudah jadi. Anda punya Dr. Anwar dan timnya yang sekarang mengerti cara kerjanya. Mereka bisa mengembangkannya, membuat versi kedua. Tapi saya membutuhkannya untuk memulai lagi. Lanjut Dimas. Saya tidak bisa membangun apa-apa tanpa nama saya kembali, tanpa fondasi saya kembali. Rian berada di persimpangan jalan. Ini adalah permintaan yang mustahil. Menyerahkan paten itu akan menciptakan pesaing instan. Dewan direksi akan menggantungnya. Tapi menolaknya akan membuktikan bahwa dia tidak berubah sama sekali. Bahwa permintaan maafnya hanyalah sandiwara. Ini gila, gumam Rian, mengusap wajahnya. Ini adalah pemerasan terburuk yang pernah saya alami. Ini adil, koreksi Dimas. Anda mendapatkan perusahaan Anda. Anda mendapatkan investor Anda. Anda mendapatkan Garuda Emas yang berfungsi. Saya mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya sejak awal. Rian menatap Dimas untuk waktu yang lama. Dia melihat pria yang tidak memiliki apa-apa, namun memegang semua kartu. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Tim hukum saya akan membencimu selamanya. Tim hukum Anda bekerja untuk Anda, Tuan, kata Dimas. Baik, kata Rian. Suaranya lelah. Setuju. Paten itu milikmu kembali. Besok pagi. Satu hal lagi, kata Dimas. Rian mengerang. Apa lagi? Troli pembersih saya, kata Dimas, menunjuk ke troli birunya. Saya ingin membawanya pulang. Rian menatapnya. Bingung. Lalu dia tertawa. Itu adalah tawa lega yang tulus. Ambil saja. Ambil seluruh divisi kebersihan jika kamu mau. 1 jam kemudian, fajar menyingsing, mewarnai langit Jakarta dengan warna ungu dan oranye. Dimas berjalan keluar dari hanggar. Dia tidak lagi memakai seragam. Dia mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans yang sama saat dia datang bekerja pagi itu. Di tangannya ada 1 koper kecil berisi barang-barangnya. Tim teknisi, Sinta, Rina, dan yang lainnya, berbaris di pintu. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya bertepuk tangan. Tepuk tangan yang pelan dan penuh hormat. Dr. Anwar melangkah maju dan memeluk Dimas. Kapanpun kamu butuh sesuatu. Dimas, kapanpun. Laboratorium saya terbuka untukmu. Jaga mesin itu, Anwar, kata Dimas. Dia sedikit temperamental. Dengarkan dia. Rian adalah yang terakhir. Dia berdiri di pintu, di samping SUV hitamnya. Tampak lelah namun lebih ringan. Saya sudah mentransfer dana ke rekening Anda, kata Rian pelan. Saya tidak minta uang, kata Dimas, berhenti. Saya tahu, kata Rian. Itu bukan gaji. Itu kompensasi. Untuk 5 tahun terakhir. Anggap saja itu investasi pertama saya di Wijaya Research yang baru. Anda tidak bisa menolaknya. Dimas menatapnya. Anda orang yang rumit, Rian. Kamu juga, Dimas. Kamu juga. Dimas berbalik untuk pergi, berjalan menuju gerbang keamanan. Dimas, panggil Rian. Dimas berhenti, menoleh ke belakang. Kenapa? Teriak Rian. Kenapa kamu kembali ke sini? Kenapa bekerja sebagai tukang sapu? Kamu bisa saja pergi ke pesaingku di Singapura atau Cina. Kamu bisa menghancurkanku dari luar. Dimas memandang Garuda Emas di dalam hanggar, yang kini bermandikan cahaya fajar. Saya harus dekat dengannya, katanya. Mimpi yang dicuri, terkadang Anda harus menjaganya. Bahkan jika itu bukan lagi milik Anda. Selamat tinggal, Rian. Perjalanan bus dari Jakarta ke Bandung terasa seperti melintasi dimensi lain. Dimas duduk di dekat jendela, membiarkan pemandangan tol Cipularang yang hijau menenangkan pikirannya.
Dia tiba di rumah kontrakan petaknya yang sederhana menjelang sore. Istrinya, Sarah, sedang menjemur pakaian. Wajahnya yang lelah langsung menegang saat melihat Dimas membawa tas. "Mas, kamu pulang? Ini bukan akhir pekan," katanya. Tangannya memegang erat sehelai baju basah. Kamu dipecat, Mas." Dimas tersenyum. Senyum lelah. Aku berhenti, Sarah." Wajah Sarah pucat. "Berhenti? Tapi bagaimana dengan?" "Sini, duduk dulu," kata Dimas, membimbingnya ke teras. Dia menceritakan semuanya. Bukan tentang penghinaan atau kemarahan, tapi tentang mesin, tentang softlock, tentang syarat. Lalu dia menunjukkan aplikasi bank di ponselnya. Sarah melihat deretan angka 0 itu. Ini halal, Mas?" bisiknya, gemetar. "Investasi pertama," kata Dimas. "Dari Tuan Rionaldo. Untuk Wijaya Research." Sarah menangis, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang telah tertahan selama 5 tahun. Minggu berikutnya, mereka tidak membeli mobil baru atau rumah mewah. Mereka menyewa sebuah garasi tua yang bau oli di Cimahi. Dimas menghabiskan investasi Rian untuk membeli 3 hal. Sebuah whiteboard bekas terbesar yang bisa dia temukan, 1 set kunci pas presisi, dan sebuah mesin kopi yang bagus. Dia menulis di whiteboard itu, "Wijaya Research." Di bawahnya, "Membangun mesin, bukan kerajaan." Dia merekrut 2 lulusan ITB yang brilian namun diremehkan, yang lebih tertarik pada tantangan daripada gaji besar. Wijaya Research, versi 2.0, telah lahir. Di Jakarta, Dr. Anwar masuk ke kantor CEO, yang dulu merupakan sarang singa, dengan perasaan gentar. Dia dipanggil Rian sehari setelah insiden itu. "Tutup pintunya, Anwar," kata Rian, suaranya datar. Anwar bersiap untuk dipecat lagi. Sebaliknya, Rian mendorong sebuah kontrak ke seberang meja. Posisi Chief Technology Officer. Gaji 3 kali lipat. Baca. Anwar tertegun. "Tapi, Tuan, saya gagal." "Kita gagal," koreksi Rian. "Dan kemudian kita berhasil. Dimas merekomendasikanmu. Dia bilang kamu brilian dan setia. Itu cukup bagi saya. Ambil, atau saya akan mencari orang lain yang tidak mengerti mesin itu." Anwar mengambilnya. Hari pertamanya sebagai CTO, dia mengumpulkan seluruh tim di ruang kendali. Suasananya canggung. "Saya tahu apa yang kalian pikirkan," kata Anwar. "Dan ya, saya ditampar. Di depan kalian semua." Dia kemudian memajang sesuatu di dinding. Sebuah foto frame besar. Isinya adalah cetakan layar keamanan definisi tinggi dari momen tamparan itu. Timnya tersentak. "Ini," kata Dr. Anwar, "adalah pengingat permanen kita. Pengingat bahwa ego tidak memiliki tempat di ruang kendali ini. Pengingat bahwa data adalah raja. Dan pengingat bahwa kita tidak boleh, sekali lagi, mengabaikan suara terkecil di ruangan ini, bahkan jika dia memegang kain pel." Dia kemudian meresmikan kebijakan baru, jam gagal cepat, setiap hari Jumat, di mana insinyur didorong untuk mempresentasikan kegagalan simulasi mereka tanpa takut hukuman, agar semua bisa belajar. Nusantara Aerospace mulai berubah. Dari tiran yang kaku menjadi organisasi yang bernapas. 2 tahun berlalu. Garasi di Cimahi telah berkembang menjadi bengkel kecil yang ramai. Dimas, dengan paten Cascade plasmanya, tidak mencoba membangun tandingan Garuda Emas. Dia memutuskan untuk berpikir kecil. Masalahnya bukan kecepatan, katanya pada timnya yang kini berjumlah selusin orang. Masalahnya adalah daya tahan. Efisiensi. Suatu hari, dia membaca berita tentang pengiriman vaksin yang gagal ke desa terpencil di Papua karena cuaca buruk. "Itu dia," katanya. 6 bulan kemudian, mereka meluncurkan Sea-Wallet. Itu adalah drone VOT, Vertical Takeoff and Landing, yang jelek, berisik, tapi ajaib. Menggunakan versi mini dari mesin Cascade, Sea-Wallet bisa terbang selama 8 jam tanpa henti, membawa kotak pendingin medis, dalam kondisi angin kencang.
Mereka mendemonstrasikannya untuk LSM dan Kementerian Kesehatan. Sukses besar. Seminggu kemudian, telepon Dimas berdering. Nomor pribadi. Saya dengar tentang si Walet. Kata suara yang familiar. Rian, kata Dimas. Ini bukan mainanmu. Ini terlalu lambat untukmu. Saya tidak peduli kecepatannya, balas Rian. Saya peduli efisiensinya. Divisi kargo saya di Nusantara Logistics bisa menggunakan ini untuk pengiriman antar pulau. Saya pesan 500 unit. Dimas terdiam. Itu pesanan yang besar. Anggap saja itu investasi kedua saya, kata Rian. Sekarang, kirimkan saya tagihannya, Insinyur Wijaya. Wijaya Research, sang perusahaan garasi, baru saja mendapatkan klien korporat terbesarnya, Nusantara Aerospace. Persaingan mereka telah dimulai. Sebagai mitra, Rian, yang kini lebih sering terlihat di acara filantropi daripada di ruang rapat, memutuskan untuk mengunjungi Cimahi. Dia datang tanpa pengawal, hanya dengan seorang sopir, mengendarai sedan biasa. Dia melangkah masuk ke bengkel Wijaya Research dan langsung disambut oleh suara musik dangdut yang kencang dan bau nasi bungkus. Dia menemukan Dimas di bawah mesin, si Walet, berlumuran oli, berdebat sengit dengan salah satu insinyur mudanya. Saya bilang trust vektornya salah, Pak, teriak si insinyur muda. Dan saya bilang data simulasi Anda salah. Hitung ulang, balas Dimas. Mereka berdua melihat Rian. Si insinyur muda tampak ketakutan. Dimas hanya mengelap oli dari tangannya. Tuan CEO. Nyasar. Tersesat, kata Rian sambil tersenyum. Boleh saya lihat-lihat? Dia berkeliling. Dia melihat papan tulis yang penuh dengan persamaan, gambar, dan coretan-coretan lelucon. Dia melihat prototipe gagal yang dibiarkan begitu saja dengan tulisan, pelajaran mahal 3. Dia melihat para insinyur bekerja dengan semangat yang menular. Dia berhenti di dekat argumen tadi. Di perusahaanku, Rian berbisik ke Dimas. Jika seorang insinyur junior berteriak pada Dr. Anwar seperti itu, dia dapat bonus. Potong Dimas. Dia akan direview kinerjanya, kata Rian. Di sini, kata Dimas. Jika dia terbukti benar, dia yang traktir semua orang makan siang. Jika saya yang benar, saya yang traktir. Itu aturannya. Mereka duduk di bangku kayu di luar, minum kopi tubruk dari cangkir kaleng. Kamu tahu, Dimas, kata Rian, memandang bengkel yang bising itu. Aku punya triliunan dolar. Aku punya gedung pencakar langit. Tapi aku tidak bisa membeli ini. Ini tidak untuk dijual, Rian, kata Dimas. Ini dibangun. Aku iri, kata Rian jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang miliarder merasa miskin. Garuda Emas menjadi kesuksesan besar bagi Nusantara Aerospace. Dengan kode yang stabil dan kepemimpinan Dr. Anwar yang hati-hati, prototipe itu berhasil menyelesaikan uji terbang penuh dan menjadi tulang punggung program peluncuran satelit mikro Indonesia. Setiap peluncuran disiarkan langsung di televisi nasional. Simbol kebangkitan teknologi negara. Setiap kali Garuda Emas mendarat, Dr. Anwar memiliki ritual. Sebelum tim lain menyentuh data, dia akan mengirim email ke alamat pribadi Dimas. Email itu hanya berisi satu baris. Data telemetri mentah dari flow rate stabilizer. Suhu, stabil. Flow rate, 85,4. Sempurna. Beberapa jam kemudian, biasanya lewat tengah malam, balasan akan datang. Coba naikkan 0,1% di preheating injektor keempat. Kamu bisa dapat efisiensi 2% lagi. Dan, Anwar bilang sama Rian, sirip ekornya terlalu besar. Boros bahan bakar. Anwar akan membawanya ke tim simulasi, dan mereka akan menemukan bahwa Dimas, dari garasinya, tanpa melihat pesawatnya, benar. Ya Tuhan, kamu benar. Bagaimana kamu tahu? Balas Anwar. Balasan Dimas selalu sama. Karena aku yang merancangnya untuk berbelok, bukan hanya terbang lurus. Warisan, Garuda Emas, ada di langit.
Tapi cetak birunya tetap ada di kepala seorang pria di Cimahi, yang menjaganya dari jauh seperti seorang ayah yang protektif. Bertahun-tahun kemudian, seorang jurnalis investigatif muda dari sebuah majalah bisnis terkemuka sedang mengerjakan artikel tentang kebangkitan Nusantara Aerospace. Dia menemukan sesuatu yang aneh dalam arsip paten publik. Paten inti cas CAD plasma yang revolusioner itu tidak dipegang oleh Nusantara. Paten itu dipegang oleh perusahaan kecil bernama Wijaya Research. Dia menggali lebih dalam. Dia menemukan daftar karyawan lama. Dan di sana, di bawah divisi kebersihan, dia menemukan nama Dimas Wijaya. Dia mengira ini adalah skandal terbesar tahun ini. Seorang CEO mencuri teknologi dari tukang sapunya. Dia berhasil mendapatkan wawancara dengan Rian, yang kini setengah pensiun dan lebih banyak beramal. Tuan Rionaldo, kata jurnalis itu, meletakkan dokumen di meja. Bisa jelaskan ini? Ini tidak masuk akal. Rian, yang kini rambutnya memutih, melihat dokumen-dokumen itu. Dia tersenyum. Anak muda, kamu pikir kamu menemukan skandal, ya? Saya mencari kebenaran, Tuan, kata jurnalis itu, gugup. Kebenarannya adalah, kata Rian, bersandar di kursinya. Saya membuat kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya pikir saya bisa membeli kejeniusan. Ternyata, kejeniusan itu menyapu lantai saya selama 2 tahun, menunggu saya cukup bodoh untuk menghancurkan diri saya sendiri. Dan Anda membiarkannya pergi? Dengan patennya? Tanya jurnalis, tak percaya. Membiarkannya. Rian tertawa. Saya tidak punya pilihan. Tapi ya, saya mengembalikannya. Kenapa? Anda bisa melawannya di pengadilan. Rian menatap jurnalis itu dengan tatapan yang dalam. Karena saya mengambil teknologinya, dan sebagai gantinya, dia mengambil jiwa saya dan memperbaikinya. Dia mengambil arogansi saya dan menghancurkannya. Itu adalah pertukaran yang adil. 10 tahun telah berlalu sejak hari di ruang kendali itu. Industri teknologi Indonesia telah melesat, sebagian besar berkat 2 pilar, Nusantara Aerospace yang stabil dan Wijaya Research yang inovatif. Malam itu, di Balai Sidang Jakarta, diadakan acara Penghargaan Tokoh Teknologi Bangsa. 2 penerima penghargaan utama malam itu adalah Tuan Rionaldo, untuk jasa seumur hidup dalam visi industri dirgantara, dan Insinyur Dimas Wijaya, untuk inovasi revolusioner dalam teknologi efisiensi. Mereka berdua berdiri di panggung bersama, menerima penghargaan, saling bertepuk tangan. Persaingan yang dimulai dengan penghinaan, kini berakhir dengan rasa hormat yang mendalam. Di belakang panggung, di lounge VVIP, mereka berdua minum teh. Kita sudah tua, Dimas, kata Rian, memijat punggungnya. Kamu yang tua, Rian, balas Dimas, yang masih tampak bugar seperti biasanya. Aku masih main di garasi. Rian tersenyum, lalu menjadi serius. Ada satu hal, katanya pelan, yang ingin kutanyakan padamu selama 10 tahun ini. Sebuah pertanyaan yang membuatku terjaga di malam hari. Dimas mengangkat alis. Hari itu, di ruang kendali, kata Rian. Syaratmu permintaan maaf itu. Itu mengubah hidupku. Itu menyelamatkanku dari diriku sendiri. Tapi, katakan sejujurnya. Rian menatap mata Dimas. Jika hari itu jika egoku menang dan aku menolak untuk minta maaf. Jika aku menyuruh penjaga untuk mengusirmu. Apa yang akan kamu lakukan? Dimas menatap Rian. Senyum tipis yang sama seperti di hanggar dulu muncul di bibirnya. Dia menyeruput tehnya. Oh, katanya pelan. Aku akan tetap memperbaikinya. Rian tertegun. Apa? Tapi syaratmu. Pemerasanmu. Air mataku. Dimas terkekeh pelan. Syarat itu bukan untukku, Rian. Itu untukmu. Dan untuk Anwar. Dan untuk timmu. Dia meletakkan cangkirnya. Aku tidak peduli kamu minta maaf atau tidak. Aku hanya peduli pada mesinnya. Dia menepuk bahu Rian. Aku tidak bisa membiarkan
Garuda emas, mati. Sederhana. Rian menatapnya, ternganga. Sebelum akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Dia baru menyadari bahwa bahkan dalam kemenangan terbesarnya dan momen penebusannya, Dimas Wijaya, sang jenius, sang tukang sapu, akan selalu, selamanya, selangkah lebih maju.